Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri, salam planter. Sampai ketemu kembali dengan channel kami Dulur-dulur, channel yang membahas mengenai budidaya tanaman kelapa sawit Dulur-dulur. Pada kesempatan ini hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 Dulur-dulur, kami akan membagikan pengalaman. Ternyata tanah yang rawa-rawa yang disodet itu, waktu kita habis nyodet pakai alat berat, pakai eskavator, itu tinggi Dulur-dulur, tinggi benar. Tapi kita salah tebak, makanya ini kesalahan cukup di kami saja. Nanti Dulur-dulur yang mau nyodet rawa biar nggak salah yang kedua kali, biarlah ini salah bagi saya saja. Nanti ini untuk pelajaran bahwa tanah yang dikeruk, yang dikeduk sistem 21, 2 barisan 1 parit, itu waktu habis dikeduk, baru dikeduk tinggi, memang tinggi Dulur-dulur. Nah, karena tanah itu numpang di atas dahan-dahan kayu itu kan rumpuk-rumpukan. Nah, ini contohnya Dulur-dulur. Nih, kayu ini kan begini nih ya. Kayu ini hutan kan, terus digantol-gantol pakai cakruk, terus ditumpuk-tumpuk, kan bolong-bolong nih kan Dulur-dulur, kan bolong-bolong kan, itu bolong-bolong. Nah, terus ditimpa sama bongkahan-bongkahan tanah. Jadi kan tanah itu nangkring dia di atas, tapi akhirnya kan nanti turun dia masuk ke sela-sela ini. Nah, akhirnya permukaan tanah itu menyusut. Nah, karena menyusut, jadi tanaman itu tenggelam Dulur-dulur. Tanaman sawit kami tenggelam. Nah, ini ternyata Dulur-dulur ada varietas tertentu yang ternyata nggak ngaruh, walaupun dia ini asam, tenggelam. Kemarin tuh tenggelam waktu hujan, tapi masih subur makmur. Nah, ini tak ijo royo nih. Nah, hitam sampai hitam. Kayaknya nggak ngaruh walaupun ini tenggelam. Nah, ini satu baris ini sama nih. Nah, ini tak tunjukkan ini supaya nanti jelas, jadi kita nggak tipu-tipu, nggak ecek-ecek, jadi real, bener-bener kenyataan. Saya sendiri kaget bahwa ini ternyata bibit ini tuh hijau bener, subur makmur. Nah, itu subur bener, padahal sampingnya ini air tuh air. Jadi sawit kami ini sebetulnya bonggolnya tuh kerendam air karena cuman 30 cm, polybag kan 30 cm, ini kira-kira 30 cm ada air. Nah, ini kerendam air tapi tetap tumbuh subur, terus tidak ada yang mengalahkan kesuburan. Saya nanam bibit sawit ini adalah kira-kira 15 jenis, ada bermacam-macam, ada Supreme, ada PPKS 540, 718, 239, ada Damimas, ada Icalik, ada TN1. Wah, bermacam-macam, kurang lebih 15. Cuman saya kaget ternyata ini ada satu varietas yang mampu bertahan di daerah asam. Cuman satu ini, padahal di brosurnya PPKS itu kan satu-satunya yang paling tahan itu Dampi kan paling tahan, tapi ternyata malah tahan ini. Nah, ini jadi nanti saya jelaskan ini bibit apa gitu, tak jelaskan. Ini kita cek dulu biar jelas, nanti kita ini bukti, jadi nggak tipu-tipu. Kita kenyataan nanti untuk contoh Dulur-dulur, untuk rekomendasi Dulur-dulur yang mau nanam. Ini Dulur-dulur tuh hijau tua ya, hijau tua. Ini satu lagi nih ada 2 lagi malah, ini hijau tua juga nih. Nah, ini karena berair semua Dulur-dulur. Lanjut, ini karena rawa-rawa tadinya, memang nggak bisa tanamin aslinya karena disodet pakai alat, jadi bisa tanamin, cuman ternyata disodet itu tanahnya turun. Nah, ini Dulur-dulur hijau tua Dulur-dulur, padahal ini tanah asam. Varietas yang lain ternyata cacingan. Ini Dulur-dulur. Ini ya, satu lagi ini paling pinggir nih. Nih hijau tua nih, subur makmur benar Dulur-dulur. Tuh kan,
bagus. Nah, kami jelaskan ya. Ini bibit apa supaya dulu-dulu tidak penasaran. Ini namanya Costa Rica Temba. Costa Rica Temba itu dari PT ASD Bakri dari Rio ya. Dari Rio. Nah, ASD Bakri itu perusahaan raksasa karena yang punya ini juragan besar, namanya Abu Rizal Bakri. Dia mantan Menteri Menteri Sosial kalau nggak salah zaman SBY. Dia punya perusahaan pembudidayaan kelapa sawit yang besar. Nah, sebetulnya dari ASD Bakri itu mengeluarkan 4 varietas dulur-dulur. 4 varietas. Cuman yang 2 ini baru di launching baru-baru ini aja, karena baru di launching belum terkenal. Nah, yang terkenal itu ada 2. Yang pertama Costa Rica Temba. Ini Costa Rica hebat ya. Costa Rica Temba. Costa Rica Temba ini dulur-dulur dia termasuk sawit pelepah pendek. Nah, karena pelepah pendek, dari jarak tetangga itu saya kasih jarak cuma 4 meter saja cukup, karena pelepahnya pendek. Nah, ini dulur-dulur termasuk sawit istimewa karena pertama minyaknya banyak, polongnya kecil. Terus ini termasuk yang berbuah lebat. Karena pada umumnya ya yang dampi, yang ambi, yang PPKS 239, lonsum, nah TN1 itu rata-rata topas ya. Terus ada TS dari Tanian Selatan. Itu rata-rata dia berbuah itu setahun itu cuman 19 tandan. Tapi Costa Rica Temba ini mampu berbuah 23 tandan. Hebat bener ini Costa Rica Temba. Nah, ternyata ini subur makmur di daerah yang berawa-rawa, daerah yang asam. Nah, kalau daerah berair begini dulur-dulur, mau nggak mau nih pasti asam. Nah, walaupun dikasih dolomit, nah berkarung-karung, tapi kalau varietasnya nggak tepat, waduh, jadi emas. Nih contohnya nih ya, seberang punya kita nih, punya orang SP2 nih, tuh daunnya kayak emas, kuning-kuning, tuh kuning-kuning kayak emas nih. Karena ini ada air agak nggak bisa loncat ini dulu. Nah, itu kelihatannya dulu-dulunya kuning-kuning semua itu dulu, kuning-kuning ya, kuning-kuning semua. Itu kalau menurut kami hidup segan mati tak mau, karena salah varietas. Itu bukan kami ini mendiskreditkan varietas lain, bukan. Ini maksudnya untuk pelajaran, nanti untuk yang lain, teman-teman yang lain biar nggak keliru. Ini sebetulnya tuh yang ditanam itu bibit unggul dulu, SG5 semikron. Memang itu dari PT BSM itu memang bibit unggul, bisa memproduksi 40 ton per hektar per tahun, memang unggul. Tapi tidak ada satupun rekomendasi dari pabrik BSM, dari PT BSM Bina Sawit Makmur ya, bahwa bibit ini tahan di daerah yang asam. Nggak ada, ini ngarang ini untuk darat, ditaruh di rawa-rawa ya, aduh kuning, cacingan. Nah, kalau ini bahasa orang Mandarin, cacingan. Jadi ini nggak numbuh-numbuh, hidup segan mati nggak mau. Nah, itulah karena salah varietas. Nah, cilakanya umumnya di daerah kita ini, di daerah Oki, Ugan, Komering Ilir nih, Palembang, orang nih banyak yang salah tanam. Dia taunya bibit sawit itu ya Sriwijaya, padahal bermacam-macam banyak. Dari sekian banyak 15 macam varietas yang kami tanam, kurang lebih ya, itu 15, pacak lebih mungkin malah. Bermacam-macam kami tanam. Bahkan ada yang sawit biji polong $2. Jadi untuk polongnya itu sebesar biji melinjo, itu kami beli $2. $2 itu kalau misalnya $1 14.500 ya 29.000 plus ongkir karantina dispun. Nanti ada ongkos kita ngambil ke bandara, waduh, jadi kira-kira ya 30 lebih. Nah, itu pun nggak tahan sama daerah asam. Nah, ini ternyata varietas ini Costa Rica Temba
itu tahan sama darah asam. Nyatanya bener nih, bukan tipu-tipu ini tuh, memang bener nih. Yang lain kuning-kuning. Lah Costa Rica itu dulur-dulur, dari yang terkenal dua itu, yang satu Costa Rica Temba yang ini, yang satu Costa Rica Spring. Costa Rica Temba ini dulur-dulur termasuk jenis sawit buah nigresen. Nigresen itu apa? Nigresen itu artinya nanti sawit itu tandanya ya, tandanya itu kalau masih muda itu berwarna hitam, kalau sudah tua berwarna merah. Nah yang satu lagi jenis Spring. Costa Rica Spring itu yang bikin kita agak susah, karena PKS, pabrik kelapa sawit, itu rata-rata menolak bibit sawit yang macam ini, dia Costa Rica Spring. Costa Rica Spring itu ada kawannya itu dulur-dulur, Costa Rica Spring, yang kedua SJ1, yang ketiga Topaz 1, sama itu karakternya. Jadi waktu muda itu buahnya hijau, kalau sudah tua dia buahnya oranye. Nah oranye ini matang, itu masak sebetulnya, cuman di bongkolnya itu masih hijau. Nah orang bagian sortir PKS mengira bahwa yang masih hijau-hijau itu dikira tandan muda. Nah jadi rata-rata ditolak, jadi agak susah. Makanya untuk dulur-dulur yang nak budidaya sawit jangan keliru ya dulur-dulur ya. Kalau beli yang jenis nigresen, nah hindari beli yang buahnya oranye. Satu ingat ya, ingat dulur-dulur, satu Costa Rica Spring, yang kedua Topaz 1, yang ketiga ada lagi apa nama tadi, SJ1, Sriwijaya 1, itu namanya buahnya oranye. Nah agak susah. Nah ini dulur-dulur, karena ternyata yang tahan ini Costa Rica Temba dulur-dulur. Nah lahan kami ini kemarin karena kerendam, karena tanah menyusut, jadi dia kalau hujan kerendam, ini dulur-dulur kayak lautan ini, kayak laut bener nih. Karena kerendam jadi sawit itu cacingan. Karena cacingan ini tak ganti dulur-dulur. Jadi ini saya angkat, yang kemarin saya angkat yang aslinya kan apa namanya, dari Damimas, dari PT Sinarmas. Sebetulnya Sinarmas itu tahan, tapi ini keterlaluan ini tenggelamnya, jadi ya terpaksa dia cacingan juga karena keterlaluan, tenggelam bener. Nah, udah tak angkat, nanti ada yang belum tak angkat, nanti tak kasih contoh. Ini tak kasih Costa Rica Temba juga dulur-dulur, tapi ini enggak masuk ke tanah, dia aku nanamnya, dia numpang di tanah baik, terus aku uruk. Nah itu tapak timbun namanya, kalau sini namanya kami tapak timbun, sehingga dia nanti waktu hujan enggak tenggelam. Nah nanti sambil jalan ini ada yang Costa Rica Temba ini ternyata nih di tengah-tengah nih. Ini kemarin ada yang salah tanam, saya suruh nanam Damimas tapi keliru Costa Rica Temba. Loh, hijau bukan main, subur makmur dulur-dulur. Nah bener, ini enggak bohong-bohongan nih, asli dulur-dulur. Nah ini walaupun di daerah air loh, ini tuh air bener ya, tuh air semua tuh keliling tuh air. Nah ini yang udah tak ganti baru, ini nangkring, ini Costa Rica Temba nangkring, saya uruk jadi enggak terbenam di dalam tanah, saya ditaruh atas tanah baik, terus kami uruk tapak timbun, jadi supaya nanti kalau banjir enggak tenggelam. Nah cuman segini nih, cuman 30 cm, sejengkal lebih dikit ada air, ya gimana, apa enggak asamnya kuat, udah tak dolomit, sudah habis banyak, nah itu tidak mampu karena terlalu asam. Jadi ini nanti untuk teman-teman jadi apa nama, referensi. Ini kami belum buktikan nanti setelah dewasa dia tetap tahan apa enggak tahu, cuman ini kan nyatanya saya tanam umur 2 bulan itu yang Costa Rica Temba itu tambah hijau, bukannya tambah kuning. Yang lain kuning kayak cacingan, kayak hidup segan mati nggak mau itu. Nah ini Costa Rica Temba, yang keliru Costa Rica Temba loh, dia tetap hijau walaupun darah asam. Nah ini dulur-dulur, ini kita sambil buktikan, jadi nanti yang saya sampaikan ini terbukti atau ada buktinya ya. Ini dulur-dulur yang sulaman Costa Rica Temba. Nah ini yang kemarin Damimas. Nah kan aku tumbang, aku polybag lagi nih, jadi pakai polybag bekas-bekas, aku taruh rapian, nanti bawa pulang
saya taruh di daerah darat baik, karena ini apa namanya kurang kuat untuk daerah berair, kurang kuat. Ini dulur-dulur ya, itu saya ganti Costa Rica tembanya aku tunjang. Terus ini yang apa namanya yang dami mas itu, nah ini saya polybag sobek-sobekan, kami rangkap-rangkap, kami tali rapia, nanti diangkat dibawa pulang karena ternyata emang nggak kuat dulur-dulur ya. Ini nanti untuk teman-teman yang mau buka lahan sawit, nah ini dulur-dulur ya, dami mas ini nanti saya bawa pulang. Nah ini nanti saya bawa pulang karena ini apa namanya nggak tahan, tak ganti ini. Untuk teman-teman yang mau buka lahan sawit, nanti kalau nyodet ini sistem 21, jadi 2 baris 1 parit ya, itu nanti nanamnya jangan dibenam, jangan digali, ditaruh saja terus ditapak timbun kayak gini nih. Nah supaya nggak tenggelam, supaya nggak asam. Terus usahakan yang memang bibit itu tahan. Pertama Costa Rica Temba tadi, kedua apa namanya Dampi dari PPKS, yang ketiga Topaz dulur-dulur. Nah sekian dulu dulur-dulur, salam perjuangan, sampai ketemu kembali di lain kesempatan dengan tema yang lain, dengan bahasan tetap di kelapa sawit dulur-dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.